Kalau di Indonesia Iya. kau mulai kerja itu persyaratan kerja itu coba itu persyaratan satu tinggi badan di atas 165, perempuan cantik berpenampilan menarik. Di sini tidak ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Kembali lagi kita di podcast Matahari Kita Masih Sama. Kita mau bincang-bincang ngobrol dengan teman-teman dari Belanda, dari Takalar di kampung jauh, nung jauh di sana. Dan di Kota Makassar dan satu lagi di Sangatta di Kalimantan. Tapi betul. Kenapa tak kalah disebut kampung ini? Lebih kampung kayaknya itu yang di atas atas sedikit. oh iya itu satu sama aja itu. Tapi Coba lihat. Sudah impor di Belanda. Sudah ada impor. Di sini orang belanja pakai iPhone, tidak bisa belanja pakai uang receh. Jadi malam ini kita mau ngobrol terkait tagar yang lagi ramai ini. Kabur aja dulu. Dan ditambah dengan akronim negara minta kita cinta tapi kok rasanya seperti hubungan sepihak. Jadi ini temanya dari Sadri, ya, Pak Dokter dari. Nah ini tema hasil kolaborasi bersama. Kayaknya nanti kita akan racik, kita akan cari kira-kira apa yang bisa diobrolkan dari tema malam ini ya. Jadi negara minta kita cinta, tapi itu seperti hubungan sepihak aja. Jadi cinta sepihak itu kayak apa, Kamra, yang dari pengalaman Anda? Cinta sepihak itu kayaknya mirip-mirip cinta bertepuk sebelah tangan ya. Kita dengarkan dulu. Seperti itu kayaknya. Kemarin iya nasionalisme ini persoalannya yang dari Belanda itu mau menetap di situ atau kembali setelah selesai. Saya kemarin baru urus slip gaji untuk imigrasi karena kurang uangku 355 euro. Setelah dihitung-hitung ternyata uang untuk bisa hidup gina di sini itu perlu tambahan gaji karena yang disupport sama beasiswa itu cuma 1.500 euro ditambah dengan uang kampus 157. Jadi itu cuma bisa menghidupi saya. Gina belum bisa. Nah, Gina tidak cukup uangnya, dia cuma punya 375 dari saya dari beasiswa. Dia seharusnya punya uang 700 per bulan. Nah, karena itu saya harus pakai keterangan kerja saya di Indonesia. Setelah dipakai keterangan kerja di bahasa Inggris kan diubah ternyata jumlahnya itu cuma 360 euro. Gaji saya satu bulan 6 juta lebih, itu cuma 360 euro. Bayangkan itu. Di sini orang gajinya tukang pel 2.000 euro. Jadi baru hidup di sini tuh lebih murah daripada di Indonesia. Tidak benar itu bahwa hidup di luar negeri itu lebih mahal, tidak. Ya salah satu yang mahal adalah rumah. Karena rumah memang harganya sekitar 15 juta per bulan. Tapi kan 15 juta kan cuma 900. Kalau Anda dapat 2.000, Anda dapat 1.000 lebih. Bisa ditabung. Dan itu bisa mencukupi semua kehidupan kita. Ditambah lagi, pemerintah Belanda itu kasih bansos, bantuan sosial. Tapi untuk semua orang-orang yang memang miskin, memang terdata miskin, tidak punya pekerjaan. Jadi kalau kamu ke sini tidak bekerja, itu masih bisa hidup. Ke sini tidak bekerja itu dapat 700 euro. Tidak bekerja. Jadi kalau tidak bekerja tetap dapat 700. 700 itu setara dengan berapa setara? 700 setara dengan berapa? 13 juta. Jadi tidak bekerja di sini setara dengan tidak bekerja saja dapat uang 12 juta. Tidak bekerja ini. Diam-diam tidur, makan, dapat uang. Melahirkan satu orang anak dapat, kalau dia umurnya 0 sampai 5 tahun dapat 250 euro atau setara dengan 4 jutaan. Jadi kalau punya 10 anak, di sini itu orang dari Maroko, dari Palestina, dari Arab, itu memilih untuk melahirkan 10 sampai 15 orang anak. Ada teman saya yang memang satu rumah itu 15 orang bersaudara. Kalian itu 15, kalau umurnya di atas 5 sampai
sekian tahun, 17 tahun itu, dikasih sama pemerintah 400 per anak, per bulan. Jadi 400 memang, 400 dikali 10 itu sudah 4.000. 4.000 itu setara dengan 4.000 setara dengan berapa? 68 juta. Itu berlaku untuk residen atau yang memang pendatang yang belum Pendatang, pendatang itu belum ini ya, belum bukan bukan warga tetap, saya bukan warga negara begitu. Bukan, izin tinggal. Jadi dia punya izin tinggal. Semua yang punya izin tinggal begitu. Imigran, sebutlah imigran begitu. Imigran. Dan mereka ditanggung. Iya, ditanggung. Misalnya kalau Anda punya anak, itu paling bagus kalau punya anak ya. Kalau punya anak, selain dia dikasih uang tiap bulan, semua fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis. Di sini. Cuma kan Mas, itu gratis karena tapi sebelumnya kita sudah bayar visa. Visa kan 2 juta. Visa kan 2 juta rupiah. Visa 2 juta rupiah. Iya, visa 2 juta rupiah. Enggak, kalau beda kebijakan di Inggris ya. Beda, sangat beda. Kalau di Eropa itu, kalau di Eropa, apalagi kalau misalnya kantor yang panggil kamu ke sini, misalnya itu working visa kan, perusahaan yang panggil kita ke sini, itu gratis, 0 rupiah dibayar sampai orang ke sini. Dan itu orang sudah menghitung itu memang 1 tahun kerja di sini, itu setara dengan 10 tahun tinggal di Indonesia. Itu visa beda dengan asuransi. Beda, asuransi murah di sini. Misalnya asuransi ini kan, kalau istri dan anak itu sudah diasuransikan, anak itu sudah diasuransikan, ada asuransi yang terdiri dia, gratis. Cuma kita dan istri, tapi asuransi di sini kan murah sekali. Kalau saya misalnya bayar, per tahun itu saya cuma bayar 600 euro, atau setara dengan 10 juta 1 tahun. Sementara saya dapat sekitar 13 juta per bulan, tanpa bikin apa-apa. Tapi yang mahal rumah di sini, rumah. Tapi kalau makan, murah sekali di sini makan. Tapi Anda tidak akan menemukan coto, kondro yang enak, bakso yang enak. Tidak akan. Pokoknya memang nikmat memang hidup ini, tapi kan tidak sembarang orang ke sini. Orang bekerja pun misalnya, kalau kita punya skill yang bagus tuh, tapi skill misalnya kayak administrasi, bukan ijazah di sini skill. Misalnya ada teman saya yang kerja di pembersih atap loteng. Jadi itu S1-nya kalau tidak salah bahasa Indonesia. S1 bahasa Indonesia. Sampai di sini dia ambil S2, tapi di tengah jalan dia tinggal ke S2-nya. Dia kerja di sini, kerja sebagai pembersih atap. Nah itu orang Jawa itu, pembersih atap itu honornya 3.000-an. 3.000 setara dengan 50 juta per bulan. Dia cuma membersihkan atap. Dan itu ada skillnya. Dia punya skill untuk membersihkan atap kinclong. Wajar memang itu, tagar kabur aja dulu memang laku. Iya, wajar. Perbandingan secara materi jauh. Secara beban kerja juga mungkin berbeda. Apalagi di situ menjunjung tinggi work life balance. Jangan work life balance. Jadi memang itu mereka itu masuk jam 9, pulang jam 5. Apakah sesederhana itu kita bisa membandingkan antara Belanda atau misalnya Eropa dengan Indonesia dalam skala UMR, dalam skala kerja dan sebagainya? Apakah boleh? Apakah bisa itu? Kerja di mana-mana lebih bagus di sini. Semua orang bilang lebih bagus di sini karena kalau di Indonesia kau mau mulai kerja itu persyaratan kerja itu coba itu persyaratan 1, tinggi, badan di atas 165, perempuan, cantik, berpenampilan menarik. Di sini tidak ada. Sini bahkan itu yang penjaga-penjaga toko tidak ada model. Orang tua semua di atas 50 sampai 65 tahun. Jadi jangan itu kalau kita pergi toko-toko baju, toko-toko orang-orang tua semua didapat karena mereka diberikan ruang untuk bekerja di situ. Pekerjaan paling ringan, menjaga toko. Iya, serius ini. Anak SMP saja bisa bekerja di sini, anak SMP. Karena anaknya temanku itu yang orang Makassar, dosennya HI, dia masih SMP. 2 orang ini ada dan ada, dia kerja di toko kayak Alfamart, kerja dan dapat uang. Jadi dapat uang dari Belanda, dapat juga uang dari pekerjaannya. Sebagai penjaga toko, tidak ada persyaratan bahwa Anda harus cantik, menarik, gigi rapi, rambut harus cepat, harus berpakaian putih, hitam, tidak. Itu mulai dari pertama itu. Yang kedua, hak kita dijaga, hak pekerjaan dijaga. Lebih saja 1 menit, dibayar 1 menit itu. Lebih 1 menit kerja. Tapi memang tidak ada orang bisa kaya sekali di sini. Tidak ada orang bisa kaya sekali di sini kecuali mereka adalah pengusaha. Pengusaha pun tetap pajaknya besar, pajaknya yang tinggi.
Tapi memang Oke, tahu mungkin anu dulu apa namanya itu pengalaman dari Bung Sadri ini di Belanda berhasil dengan kondisi Indonesia. Tapi kan ini tagar kabur aja dulu itu kan tidak muncul begitu saja. Kalau mungkin ada informasi kalau kemunculan tagar kabur aja dulu. Sadri ini kan tidak kabur, tapi mengaburkan diri. Saya sudah kabur. Ini kan persoalannya itu kemunculan tagar itu tadi kabur aja dulu. Dan menunggu ke Anta ini belum ada informasi ini. Enggak, itu sebenarnya itu apa namanya itu jadi kan yang berhadap-hadapan ini antara yang pemangku kebijakan dengan masyarakat ya. Jadi kabur aja dulu itu dia sebagai politik subjektif begitu, misalnya berusaha untuk mengganggu pemangku kebijakan ini ya, terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Jadi tagar itu sebenarnya mau mempengaruhi khalayak ya, agar marah, agar bersuara, misalnya yang diam itu bersuara, kemudian yang tidak bergerak itu kemudian bergerak, dan kemudian yang selama ini tidak melakukan kritik menjadi melakukan kritik ataupun perlawanan. Jadi sebenarnya yang seperti itu sebenarnya yang diinginkan oleh tagar kabur aja dulu ya. Cuma kan juga ada hal yang berbau pesimisme di situ. Jadi pesimis dengan kondisi Indonesia sekarang ya. Sehingga yang kalau misalnya dalam tagar kabur aja dulu itu dalam satu sisi memang bisa, tetapi itu tidak semua orang di Indonesia bisa melakukan itu. Jadi ada hanya orang-orang yang punya akses keluar ya. Kayak Sadri mungkin bisa bilang seperti itu, atau misalnya penerima beasiswa lain yang sudah terlanjur di luar itu bisa bilang seperti itu ya. Jadi tidak semua lapisan masyarakat bisa melakukan hal yang sama. Dan itu yang kedua. Dan terakhir mungkin, nah itu apakah itu kemudian menandakan atau menjadi standar ukuran kecintaan kita terhadap bangsa ya. Kalau misalnya ada persoalan nih, terus kita kabur, itu katanya mengurangi kadar kecintaan kita kepada bangsa itu sendiri ya. Jadi itu 3 hal mungkin saya yang mungkin yang tidak jauh-jauh akan kita obrolkan malam ini seperti itu. Dan sekali lagi ini politik, dan bagaimana kita merespon itu mungkin Kamra lebih banyak punya perspektif lah, karena Bapak ini politisi ya, ex politisi. Kamra mau kabur enggak? Mau kabur kemana? Kamra mau kabur enggak? Tahun depan. Rencananya saya mau bawa lagi ke Belanda supaya saya melahirkan di sana. Supaya dapat pendidikan. Tagar itu kan, tagar kan itu sebenarnya sesuatu yang biasa, lalu tiba-tiba menjadi kekuatan publik dalam medan sosial, kemudian mempengaruhi semua orang, bahkan sampai ke ranah banyak penerima beasiswa di luar negeri yang kemudian memberikan informasi yang sama disampaikan tadi. Yang perlu jadi catatan kita bahwa itu kan muncul tidak begitu saja, tetapi dia respon dari kondisi pemerintahan, dari kondisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang bagi netizen dan orang banyak masyarakat tidak berpihak dari apa yang kemarin yang paling ngetren, pemangkasan anggaran, apakah istilahnya itu kan efisiensi anggaran. Tagar ini kan yang menarik, dia menjadi kekuatan sendiri yang sampai level menteri harus mengomentari agar kabur aja dulu, bahkan disebut secara negatif ya kabur saja. Jadi tadi ujungnya bahwa yang tidak tinggal di Indonesia bekerja, yang banyak komplain bagi itu tidak nasionalisme. Saya kira itu ukurannya terlalu kerdil sekali, karena
kita hanya mencari penghidupan misalnya di negeri lalu dianggap tidak nasional dan seterusnya. Lalu bagaimana yang tinggal di desa lalu melakukan kejahatan korupsi dan sebagainya, apakah lebih nasional daripada santri misalnya, kira-kira begitu ya. Tapi yang jadi catatan penting kita sebenarnya, tagar ini menjadi ekspresi dari netizen dan warga masyarakat terhadap itu dari kebijakan yang dianggap tidak berpihak, harga sampai-sampai LP yang hilang di peredaran dan sebagainya, malah dianggap malah Menteri Bahlil kemarin mengeluarkan sebuah skema yang skema tentang pembelian gas LPG yang malah bikin tambah ribut, sampai Presiden Prabowo harus mengeluarkan statement pembanding. Kader-kader Gerindra juga merespon itu. Nah, tapi itu lagi bagi saya sangat kerdi kalau nasional hanya diukur itu tadi, diukur lewat kita harus tinggal di Indonesia, kerja dengan persyaratan itu tadi, tinggi badan, kemampuan kerja, putih dan sebagainya. Jadi 5 tahun ke depan ini yakin saja bahwa akan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan ya, tidak mengenakan untuk kita nanti. Jadi cuman reaksi-reaksi kita itu seperti apa? Seperti kalau kita menginjak cacing itu, dan kita menginjak cacing kemudian cacingnya melawan, kan apa yang bisa kita harapkan dari itu? Maksudnya tidak akan banyak efek politik yang bisa berdampak pada kemarahan-kemarahan itu, apalagi tagar itu ya. Kecuali kemudian dia bisa mempengaruhi tatanan politik yang ada di atas. Misalnya beberapa partai politik yang ada di lingkaran presiden itu kemudian membelok ya, memilih menjadi oposisi, punya kebebasan sendiri dalam menentukan sikap dan sebagainya. Ya, mungkin itu kan seru kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya di tataran bawah ini, misalnya saya bikin tagar, Sadri bikin tagar, Hamba bikin tagar, sejauh mana kira-kira pengaruh itu? Pengaruhnya mungkin di kita ini yang merasa saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai orang-orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Setelah itu ya tidak ada gitu. Tapi memang ya lebih bagus memang ke luar negeri, dan itu tadi syaratnya gampang saya. Sebenarnya kita cuma ketimpangan informasi saja. Kalau coba informasinya menyebar, biar orang tidak tahu bahasa Inggris. Misalnya kalau Australia itu IELTS cuma 4,5. IELTS 4,5 itu bisa didapatkan oleh orang yang baru belajar 1 bulan bahasa Inggris. Saja itu kalau di Australia. Pokoknya Anda bisa bekerja. Tidak ada syarat apa-apa. Bahasa Inggris 1 bulan itu sudah 4,5. Jadi memang informasi saja. Cocok kita bilang kancak dulu. Kenapa mau jadi PNS semua? Tapi memang itu kita kan gara-gara banyak ketakutan tak dulu toh. Bagaimana nanti kerja tak, bagaimana nanti bisa menikah, bagaimana bisa punya anak, bagaimana masa depan, bagaimana nak bilang orang, nak bilang mertua tak nanti kalau sudah menikah dan tidak punya pekerjaan. Itu semua mau didengar. Banyak sekali ketakutan tak, banyak sekali mitos-mitos yang bayangkan ini kita besar di IPM, besar di kajian-kajian di kancak. Tapi tetap saja kita merasa ketakutan dengan masa depan dengan menyerahkan diri kita kepada negara. Saya juga mencoba mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan kita yang baru ini. Ya, sepertinya ya itu lagi kebijakan pasti itu menuai pro dan kontra, tetapi kan nanti indikatornya diukur lewat seberapa berpihak kebijakan itu kepada guru misalnya atau kepada ini sudah gabung di kancah. Pakai HP beliau ini ya terpotong. HP karena laptop ibunya Genom ini lagi update, restarting. Saya klik tadi disuruh restart. Aman ya? Aman. Anda tetap gagah. Itu kegagahan Anda tidak berkurang. Tapi terpotong badan Anda. HP mahal. Terpotong. Iya terpotong di tangan tak. Coba landscape. Iya. Iya. Oke. Mantap. Jadi tadi Kak itu ini sekitar 30 menit kita sudah ngobrol beberapa hal. Iya. Iya.
Ya. Kami minta maaf ini mendahului abang satu ini. Jadi kabur aja dulu itu lagi tren ya. Ya, tetapi tentu saja kenapa itu seakan-akan setiap hal atau cara-cara perlawanan yang muncul terhadap pemerintah itu, kalau saya pribadi selalu selalu skeptis melihat perlawanan-perlawanan itu, Kak. Misalnya selalu pesimis lah melihat Indonesia gelap begitu, karena pada dasarnya hal itu tentu saja kubu pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat ya, dua hal itu. Jadi ini sebenarnya mau mengganggu saja pemangku kebijakan yang ada di sini, pemerintah, agar merasa terusik gitu ya. Tapi di satu sisi yang pemerintah ini itu dalam tanda kutip itu seakan-akan sudah tidak terlalu khawatir ya atau resah dengan perlawanan-perlawanan kecil ini, karena menganggap mereka punya koalisi yang kuat gitu ya. Jadi apa yang mengganggu itu tidak akan terlalu berefek pada kebijakan-kebijakan di atas. Nah, itu yang saya melihat pesimis dengan beberapa kejadian-kejadian atau perlawanan-perlawanan terakhir ya. Termasuk itu tagar kabur aja dulu, kan itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, terus yang lain-lain, masyarakat yang lain ngapain dong? Nah, itu yang menurut saya tidak punya efek politik yang kuat untuk memunculkan satu kebijakan-kebijakan yang betul-betul punya efek manfaat yang besar untuk masyarakat. Jadi itu saya, Kak. Apa moral yang mendasari kabur aja dulu Indonesia gelap? Apa moral sosiologisnya? Apa moral politiknya?